Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mardiansyah Haris, mahasiswa Vkom Jurnalistik angkatan 2015. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pemenuhan Nilai Investigasi dalam Konten YouTube Watchdog dengan subjudul Studi Kualitatif Analisis Naratif Pemenuhan Nilai Investigasi pada Film Dokumenter Watchdog Asimetris. Konteks penelitian ini berangkat dari maraknya media alternatif yang kerap menyajikan laporan-laporan investigatif, baik melalui tulisan, foto, maupun audio visual. Maka dari itu, penulis mencoba menganalisis narasi dari film dokumenter Watchdog Asimetris dalam mengimplementasinya, memenuhi nilai-nilai investigasi. Fokus penelitiannya yaitu bagaimana pemenuhan nilai investigasi dalam film dokumenter Watchdog Asimetris. Berikut 3 pertanyaan penelitian yang penulis susun. Yang pertama yaitu, bagaimana struktur narasi berita investigasi dalam film dokumenter Watchdog Asimetris. Yang kedua, bagaimana posisi narator dalam film dokumenter Watchdog Asimetris. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemenuhan nilai investigasi dalam film dokumenter Watchdog Asimetris. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis naratif berdasarkan teori Niklesi. Berikut kerangka pemikirannya. Yang pertama, bermula dari jurnalisme investigatif, yaitu suatu proses peliputan berita yang dilakukan secara mendalam, sistematis, dan terstruktur. Kemudian teknik tersebutlah yang kemudian digunakan oleh Watchdog dalam film dokumenternya berjudul Asimetris yang juga menjadi subjek penelitian dari penulis. Kemudian film tersebut dianalisis menggunakan struktur narasi berita dan posisi narator menurut Niklesi. Teknik Niklesi tersebut mendukung pertanyaan penelitian saya tentang pemenuhan dan investigasi pada film dokumenter Watchdog yang dikemas dalam bentuk analisis naratif. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah narasi film dokumenter Watchdog Asimetris yang dirilis pada 28 April 2018 di kanal YouTube Watchdog. Kemudian objeknya adalah penulis melakukan analisis naratif untuk kemudian mengkaitkannya dengan objek penelitian, yaitu nilai-nilai investigasi menurut Setiawan Santana dan Dandi Laksono, seperti komponen moral, Dangerous Project, ada tersembunyi, serta Paper and People Trails. Berikut temuan penelitian, analisis, dan pembahasan yang penulis temukan. Yang pertama, penulis menguraikan scene di dalam film tersebut ke sebuah tabel beserta dengan tahapan struktur narasinya. Kemudian yang menghasilkan scene berjumlah 33 bagian. Yang kedua, penulis menggunakan analisis naratif Stefan Todorov yang dimodifikasi oleh Niklesi untuk mengetahui bagaimana struktur narasi yang ada di dalam film tersebut. Yang ketiga, penulis mencari posisi narator pada film narasi voice over yang ada dalam film tersebut. Yang keempat, penulis menganalisa pemenuhan investigasi sesuai dengan ciri-ciri perubahan investigasi yang diuraikan oleh Setiawan Santana dan Dandi Laksono. Berikut struktur narasi berita investigasi pada film dokumenter Watchdog Asimetris yang ditemukan. Terdapat ada 4 tahapan, yaitu keseimbangan, gangguan terhadap keseimbangan, dan terjadinya gangguan, dan upaya memperbaiki gangguan. Yang kedua, posisi narator pada film dokumenter Watchdog Asimetris. Narator pada film tersebut berusaha masuk ke dalam peristiwa yang diberitakan, sehingga khalayak kemudian melihat narator menjadi bagian atas peristiwa. Dan kata lain, narator berusaha menempatkan diri sebagai warga yang terdampak atas peristiwa kebakaran hutan, atau yang biasa disebut narator dramatis. Selain itu, khalayak juga diajak untuk turut serta menjadi bagian dari suatu cerita. Tersebut yang membuat narator selain bersifat dramatis, berada pula di sisi subjektif. Kemudian yang ketiga, penggunaan nilai investigasi pada film dokumenter Watchdog Asimetris. Sesuai kutipan wawancara penulis dan produser, alasan mereka melakukan peliputan tersebut adalah karena kebutuhan masyarakat akan edukasi yang real dengan kondisi media mainstream saat ini. Hal tersebut menguatkan pembunuhan investigasi pada elemen poin pertama, yaitu mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik. Kemudian kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera, Sulawesi, hingga Papua mengakibatkan terganggunya penerbangan internasional hingga ke negara Singapura dan Malaysia. Penulis kemudian menemukan elemen investigasi poin kedua, yaitu skala yang sistematis dan saling berkaitan. Yang ketiga, menurut World Bank, lebih dari 30% area yang terbakar berada dalam konsesi kelapa sawit. Hal tersebut menguatkan bahwa ada kaitan secara ekonomi antara industri perkebunan dan kebakaran hutan. Kemudian penulis menemukan Watchdog berhasil memenuhi elemen investigasi ketiga, yaitu memetakan persoalan dengan gamblang. Kemudian Watchdog memetakan temuan riset Forbes bahwa 14 dari 30 orang terkaya di Indonesia memiliki bisnis kelapa sawit. Di sisi lain, hampir separuh areal sawit di Indonesia dikuasai oleh 25 perusahaan terbesar di Indonesia. Penulis menemukan poin keempat, elemen jurnalisme investigasi, yaitu terkait kedudukan aktor-aktor yang terlibat secara lugas, didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Kemudian yang terakhir, seorang warga terdampak penyerobotan lahan 11 hektar mendekam di penjara selama 6 bulan karena aksinya dalam menolak industri kelapa sawit. Dengan ini, Watchdog berhasil memenuhi elemen investigasi poin kelima, yaitu tentang bagaimana publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan tersebut. Kesimpulannya yaitu, struktur narasi berita investigasi dalam film dokumenter Watchdog Asimetris terdiri atas 4 tahapan, yaitu
keseimbangan, gangguan, kesadaran terjadinya gangguan, dan upaya memperbaiki gangguan, di mana seharusnya terdapat tahapan terakhir yaitu pemulihan menuju keseimbangan. Lalu terdapat pula ciri jurnalisme investigasi menurut Bapak Setiawan Santana yang mengandung komponen moral, area tersembunyi, dangerous project, dan paper and people trails. Yang kedua, film asimetris menempatkan narator pada posisi dramatis, di mana berusaha masuk ke dalam peristiwa yang diberitakan sehingga khalayak melihat jurnalis sebagai bagian atas peristiwa tersebut. Selain itu, narator bersifat juga subjektif, di mana khalayak diajak untuk turut serta menjadi bagian dari suatu cerita. Kemudian yang terakhir, pemenuhan investigasi pada film dokumenter Watchdog berhasil menunjukkan pola jurnalisme investigatif menurut Dandi Laksono dan Septiawan Santana sebagai konsep metode peliputan, teknik peliputan, dan ciri peliputan investigasi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya Rizky Mardiansyah Aris, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik Angkatan 2016, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.